Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan channel Billy Horror. Kali ini channel Billy Horror memakai kostum baru. Ini ada sarung dan juga memakai patches. Nah, channel Billy Horror kali ini mendapatkan kiriman cerita horor dari Mas Agus Kediri. Oke, terima kasih Mas Agus atas kiriman cerita horornya. Dan khusus buat teman-teman yang sudah mengirim tapi belum sempat saya respon, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sebelum kita menyajikan cerita horor dari Mas Agus Kediri, kita nikmati dulu video berikut ini. Edwin Channel. Halo semuanya, selamat datang di Billy Horror, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Oke, kita mulai cerita horornya. Ini kiriman dari Mas Agus Kediri ya. Tetapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini ya, atau baru pun mampir di channel ini, silahkan berlangganan dengan cara tekan tombol subscribe. Nanti kalau teman-teman sudah langganan ya, nanti setiap channel Billy Horror mengupload video baru, maka teman-teman semuanya akan mendapat notifikasi dari YouTube bahwa channel Billy Horror sedang mengupload video baru. Oke, tidak lama-lama lagi kita akan mulai ceritanya. Oke, cerita kita mulai. Cerita ini diawali dengan aktivitas seorang mahasiswa ya, namanya Riwan. Riwan ini adalah mahasiswa dari kampung yang kuliah di kota ya. Nah, itu Riwan kos. Biasanya kalau pulang ke kampung ya, itu hari Sabtu. Kemudian berangkat ke kota untuk ke kosnya itu kalau nggak Minggu sore ya Senin pagi. Ya, nah kalau dari kampung itu ke kota itu biasanya Riwan itu akan menaik bis antar kota antar provinsi, tetapi jarak kampung dari jalan besar yang ada bisnya itu antar kota antar provinsi itu kira-kira jalannya 10 km. Nah, untuk menuju ke tempat bis yang antar kota antar provinsi ini biasanya Riwan diantar saudaranya naik sepeda motor maupun sepeda ontel. Kruk kruk kruk. Nah, gitu. Tapi kalau pakai sepeda motor ya tinggal wong 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 wong. Nah, gitu ya. Nah, suatu saat Riwan itu pulang dari kos-kosannya ya, itu hari Sabtu ya. Nah, dia naik bis antar kota antar provinsi, kemudian turun di pertigaan. Jadi nanti pertigaan itu nanti akan ada bis yang lewat, itu bis yang menuju ke kampung, bis 3/4 ya. Nah, biasanya orang-orang yang kuliah ya, orang-orang yang kuliah di kota atau sekolah SMA di kota mau pulang ke kampung itu naik bis ini ya, turun di pertigaan itu. Nanti nyegat bis kemudian ke kampung ya, kira-kira ya sekitar 30 menit lah kalau naik bis itu. Nah, kebetulan Riwan saat itu dari kosnya hari Sabtu turun menunggu bis nggak datang-datang. Nah, kebetulan ada tetangganya itu namanya Slamet, itu naik motor, tapi Slamet ini masih SMA dan kebetulan ini tetangga deket ya. Akhirnya Riwan naik motor itu, tidak menunggu bis ya. Nah, sepanjang perjalanan itu mereka bercandaria karena memang tidak tidak sering ketemu ya, jarang ketemu ya. Mereka bercerita panjang lebar sambil naik motor. Nah, suatu saat mereka melewati keloan atau belokan, namanya belokan Sumberwuluh, kampung Sumberwuluh. Nah, belokan itu memang agak wingit juga, itu ada pohon ringin besar ya, ada pohon ringin besar. Nah, saking asiknya
Riwan dan Slamet ini ngobrol ya, ngobrol nggak tahu entah apa ya, itu ngobrol asik banget. Nah di situ itu ada masyarakat ya, kampung situ itu menebang pohon kelapa ya. Jadi kalau menebang pohon kelapa itu biasanya kan dikasih tali ya, karena pohon kelapanya itu kan agak melengkung, supaya tidak jatuh ke jalan itu ditali sama penduduk setempat, kemudian nanti ditarik supaya pohon kelapanya tidak jatuh ke jalan, menghalangi jalan. Nah kebetulan Slamet sama Riwan ini tidak waspada kalau ada yang mau motong pohon kelapa ya. Nah kemudian mungkin ini apes atau gimana ya, itu yang motong pohon kelapa talinya putus. Nah talinya putus, pohon kelapanya jatuh ke jalan. Nah kebetulan Slamet sama Riwan lewat, langsung pohon kelapa itu menghantam mereka. Riwan sama Slamet jatuh dan tidak bangun-bangun lagi ya. Nah menjadi tontonan masyarakat sekitarnya ya. Ternyata Riwan dan Slamet kembali ke alam baka ya. Kepala mereka pecah kena pohon kelapa ya, langsung meninggal di tempat ya. Itu dalam cerita Mas Agus itu otaknya sampai berceceran. Nah wah, masyarakat situ menjadi banyak yang nonton. Nah kemudian dipanggil pihak berwenang, dalam hal ini kepolisian, kemudian diurus, kemudian dibawa pulang ke rumah masing-masing, ke rumah Slamet maupun ke rumah Riwan ya. Nah kemudian diadakan doa-doa untuk keberangkatan jenazah. Jadi jenazahnya saat itu juga dimakamkan. Itu kira-kira kejadiannya jam 10 pagi, hari Sabtu jam 10 pagi, kemudian dimakamkan sore sekitar jam 5. Nah itu. Nah cerita horor dimulai dari belokan Kampung Wuluh tadi, dari Sumber Wuluh tadi. Memang karakteristik dari belokan Sumber Wuluh itu memang sedikit angker ya, karena di situ memang ada pohon beringin besar dan tua ya. Memang kalau kita membaca di internet itu ya, pohon beringin itu kan disenangi oleh makhluk-makhluk halus ya, makhluk-makhluk halus ya, pohon beringin. Nah di situ. Nah suatu saat tetangga Mas Agus yang Kediri ini melewati tempat itu malam-malam sekitar jam 1 ya. Itu karena ada acara, terpaksa melewati belokan itu jam 1. Nah, apa yang terjadi? Di situ itu ada orang yang sedang menangis ya, sedang menangis, kesakitan, minta tolong itu. Nah, yang lewat itu tadi namanya Pak Rinto ya, namanya Pak Rinto. Nah, itu berhenti ya. Pak Rinto ini memang nyalinya agak besar juga. Ketika ada orang merintih-rintih ya, minta pertolongan, dia berhenti. Setelah menoleh kanan kiri, itu ternyata tidak ada ya, ternyata tidak ada. Nah mulai saat itu Pak Rinto agak ketakutan juga. Padahal awalnya tadi pemberani, karena memang Pak Rinto itu tidak mempunyai pemikiran apa-apa, apakah ada hantu apa-apa. Pak Rinto tidak pernah mendengar bahwa di situ tuh ada hantu. Tapi Pak Rinto kemudian melihat pohon beringin di samping belokan itu ya, di samping itu dekat dengan peristiwa meninggalnya Slamet dan Riwan ya. Nah dicari-cari kok nggak ada, ada yang merintih-rintih minta tolong, dicari nggak ada. Kemudian ya
Pak Rinto ini langsung berangkat lagi pulang, ya, langsung memacu kendaraannya pulang. Di sepanjang perjalanan itu di pikirannya penuh tanda tanya. Siapa tadi malam-malam merintih minta tolong, ya. Memang itu kejadian itu setelah beberapa hari meninggalnya Riwan sama Slamet, ya. Jadi kira-kira sekitar 5 hari, ya. Di situ tuh banyak bunga, ya. Jadi pihak keluarga itu ngasih bunga di situ, ya. Nah, itu menambah agak sedikit ada aura mistis ketika ada bunga di tempat itu, ya. Nah, kemudian Pak Rinto itu menceritakan kepada keluarganya. Memang Pak Rinto tahu bahwa di situ itu ada bekas orang yang meninggal tertimpa pohon kelapa. Nah, itu. Nah, kemudian besoknya lagi ada cerita lagi, ya, cerita lagi seorang ibu-ibu, ya, itu masih agak sore, ya, sekitar jam 7 malam. Juga sama, ya, juga sama. Ada suara merintih minta tolong, ya, minta tolong. Nah, mendengar itu, ibu ini sangat kaget sekali. Kok malam-malam ada yang minta tolong merintih kesakitan, ya. Setelah ditoleh kanan kiri tidak ada, ya, tidak ada. Nah, ibu ini akhirnya pergi, ya. Nah, kemudian ada lagi cerita tukang bakso yang lewat di situ, ya. Kebetulan dia mau pulang karena dagangannya habis sekitar jam 8 malam, ya. Memang di situ tuh dalam cerita Mas Agus belum ada listrik, ya. Jadi listriknya ini belum masuk, ya. Jadi mungkin ini ceritanya sudah lama, ya, karena kan listriknya belum masuk. Jadi situ tuh gelap gulita, ya. Nah, waktu itu tukang baksonya itu pakai sepeda, ya, pakai sepeda ontel. Kalau sekarang kan orang yang jual bakso rata-rata sudah pakai sepeda motor, ya. Di situ tuh memang gelap gulita, ya. Jadi di belokan Sumberwuluh itu, ya, itu ada sungai, ya. Kemudian ada pohon kelapa yang tadi membuat Slamet sama Riwan meninggal itu, ya. Nah, ceritanya juga sama. Ada orang merintih kesakitan minta tolong, ya. Nah, yang terjadi pada tukang bakso ini lebih ekstrim lagi. Tukang bakso ini, ya, mau mengayuh sepedanya itu tidak bisa. Seperti ada yang megangi, ya. Ada yang megangi. Suara itu tetap masih ada. Minta tolong, merintih kesakitan, minta tolong. Dan yang tukang bakso ini sebetulnya sudah mau berlari aja pakai sepedanya. Ternyata dia tidak bisa mengayuh sepedanya. Dalam bahasa Jawa kami totolen, kami sosolen, tidak bisa. Kemudian dengan kata-kata, "Mbah, saya ini hanya tukang bakso yang mau mencari rezeki untuk keluarga, jangan diganggu." Setelah bilang begitu, tukang baksonya ini bisa lepas, ya, bisa mengayuh sepedanya, ya, tidak digondeli lagi, tidak dipegangi lagi, ya. Nah, semenjak ada 3 cerita itu, ya, di situ itu menjadi tempat yang terkenal, ya, karena ada peristiwa itu. Orang kalau malam hari lewat situ, kalau nggak rame-rame, mereka ketakutan. Nanti jangan-jangan ada suara-suara itu lagi, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau lewat situ harus banyak temennya, kalau sendiri nggak berani. Itu.
karena memang waktu itu belum ada listrik, jadi masih gelap gulita ya, jadi menambah aura mistis. Ditambah di situ itu ada pohon beringin besar ya. Tapi sebetulnya ya, sebelum ada peristiwa meninggalnya 2 orang yang kena pohon kelapa itu ya, itu diceritakan jarang terjadi hal semacam itu ya. Jarang ada yang teriak-teriak atau merintih kesakitan minta tolong. Oke, begitulah cerita dari Mas Agus Kediri ya. Mungkin dari teman-teman ada pendapat atau komen, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nah, nanti video berikutnya kita akan siaran langsung ya di tempat saya itu ya. Ini saya di Solo, itu nanti ada kampung makam Deka Setan ya, kampung Deka Setan ya. Nanti seperti apa makamnya, yaitu tulisannya kan makam Dukuh Setan. Nah, makamnya itu seperti apa, apakah ini sesuai pemikiran teman-teman yang mungkin horor ya, penuh setan, karena kan namanya makam Dukuh Setan ya. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa menambah koleksi cerita-cerita horor teman-teman ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita berjumpa di cerita horor lainnya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sukses dan salam horor.